Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia Pitaloka. Saya dari Prodi PGNI semester 4 dengan NIM 24020314 dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rici Oktari MPD. Nah, di video ini saya akan menyampaikan jawaban UAS saya tentang mengenal 3 hal, yaitu aspek penilaian dalam evaluasi pembelajaran, jenis-jenis berdasarkan bentuk pelaksanaannya, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Langsung saja, yang pertama itu aspek penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif atau pengetahuan. Aspek kognitif adalah penilaian yang mengukur kemampuan berpikir, memahami, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Menurut para ahli, Benjamin S. Bloom 1956, aspek kognitif meliputi kemampuan berpikir yang terdiri atas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan menurut Andreson dan Cradwell 2001, merevisi taksonomi Bloom menjadi 6 tingkat, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Menurut Sujana 2016, ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau penguasaan pengetahuan siswa. Kedua, itu ada aspek afektif atau sikap. Aspek afektif adalah penilaian mengukur sikap, nilai, minat, motivasi, dan karakter peserta didik. Menurut para ahli, menurut Cradwell, Bloom, dan Masya 1964, ranah afektif terdiri atas menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi nilai, dan menghayati nilai. Menurut Senjana 2016, ranah afektif berkaitan dengan sikap, minat, perhatian, dan penghargaan peserta didik terhadap pembelajaran. Menurut Winkel 2009, aspek afektif mencakup perasaan, sikap, minat, nilai, dan emosi yang memengaruhi perilaku belajar. Yang ketiga itu ada aspek psikomotorik atau keterampilan. Aspek psikomotorik adalah penilaian yang mengukur kemampuan melakukan keterampilan atau tindakan secara nyata. Menurut para ahli, menurut Simpson 1972, ranah psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, adaptasi, dan kreativitas. Menurut Dev 1970, ranah psikomotorik terdiri atas imitasi, manipulasi, kecepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Menurut Sujana 2016, ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tindakan atau praktek. Kesimpulan dari ketiganya itu ada kognitif menilai kemampuan pengetahuan dan berpikir, afektif menilai sikap, nilai, dan karakter, psikomotorik menilai keterampilan dan kemampuan praktik. Berikut adapun penjelasan tentang jenis tes dalam evaluasi pembelajaran ditinjau dari bentuk pelaksanaannya beserta pendapat 3 ahli, yaitu yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang dikerjakan peserta didik dalam bentuk tulisan, baik berupa soal pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan maupun uraian. Menurut para ahli, menurut Suharsimi Arikunto atau 2018, tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban disampaikan dalam bentuk tulisan. Yang kedua itu ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara guru dan peserta didik. Menurut para ahli, menurut Suharsimi Arikunto 2018, tes lisan dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung dan dijawab secara lisan oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada tes perbuatan atau bisa disebut dengan tes praktik. Tes perbuatan adalah tes yang mengharuskan peserta didik menunjukkan keterampilan atau melakukan suatu tugas secara langsung. Menurut
ahli, menurut Suharsimi Aripunto 2018, tes perbuatan digunakan untuk menilai keterampilan melalui praktik atau demonstrasi. Kesimpulan dari ketiganya itu ada tertulis menilai kemampuan melalui jawaban tertulis, kita bisa menilai kemampuan melalui tanya jawab secara langsung. Dan tes perbuatan menilai kemampuan melalui praktik atau demonstrasi keterampilan. Ada juga yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, serta mengembangkan potensi peserta didik. Menurut Mulyasa dalam buku standar kompetensi dan sertifikat guru atau bisa disebut dengan PT Remaja Rosda Karya 2013. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang mantap, dewasa, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik. Menurut Mulyasa dalam buku Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru 2013, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan menjadi teladan. Yang ketiga itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta mampu mengembangkan keilmuannya. Menurut Mulyasa dalam buku Standar Kompetensi Guru, Kompetensi dan Sertifikat Guru 2013, kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sehingga guru mampu membimbing peserta didik mencapai kompetensi yang diterapkan atau yang ditetapkan. Yang keempat itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Menurut ahli Mulyasa dalam buku Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru 2013, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Referensi itu ada Mulyasa 2013. Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru Bandung PT Remaja Rosda Karya. Selain dijelaskan dalam buku tersebut, 4 kompetensi guru juga menjadi dasar dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Baiklah, itulah jawaban soal UAS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.